Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Kami harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat, begitu ya. Untuk kali ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kusumo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama akidah akhlak. Pelajaran 1, membiasakan perilaku syukur. Anak-anakku semuanya kelas 3 yang berbahagia, tentunya kalian sudah pernah mendengar kalimat atau kata-kata syukur. Nah, pengertian dari syukur itu artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat pedih. Jadi anak-anak semuanya, di sini kebalikan dari syukur itu adalah kufur nikmat. Kufur itu artinya menutup, tidak percaya, dan tidak mau berterima kasih. Jadi lawan katanya syukur itu adalah kufur. Kalau syukur berterima kasih, kalau kufur itu mengingkari. Jadi kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya jika kita kufur, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita ke pembahasan yang berikutnya, macam-macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita disuruh menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah itu, kita semuanya tidak bakal mungkin bisa menghitungnya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Nah, nikmat tersebut itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu nikmat jasmani yang pertama, yang kedua nikmat rohani, yang ketiga nikmat rezeki. Nah, nikmat jasmani itu yang seperti apa? Nikmat jasmani ialah kenikmatan yang berhubungan dengan anggota badan atau tubuh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tubuh manusia dengan bentuk yang sempurna. Tanpa kita minta, kita sudah dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, hidung, tangan, dan kaki, dan lain-lainnya. Itu semuanya bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, nikmat rohani. Nikmat rohani itu adalah sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera manusia, tidak bisa terlihat. Contohnya seperti akal pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, nikmat yang yang paling utama adalah nikmat iman yang ada di dalam hati. Kemudian yang ketiga, nikmat rezeki. Selain nikmat jasmani dan rohani, Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi dengan nikmat rezeki. Nikmat rezeki adalah pemberian Allah yang berupa harta benda seperti makanan, pakaian, uang, kendaraan, rumah, barang-barang berharga, dan lain sebagainya. Anak-anak kelas 3 yang berbahagia semuanya, jadi kita menuju ke yang berikutnya, macam-macam cara bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita sudah diberikan nikmat yang banyak tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka jangan pernah lupa kita untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi 3 caranya. Yang pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati maksudnya adalah meyakini sepenuh hati bahwa nikmat yang ada pada diri kita ini adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu dalam hati kita timbul rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha pemberi nikmat, dengan tanpa menyandarkan kenikmatan tersebut kepada kenikmatan diri kita sendiri. Yang kedua bersyukur dengan lisan. Setelah bersyukur dengan hati, orang yang senantiasa bersyukur selalu mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, anak-anak, yang ketiga cara bersyukurnya dengan perbuatan. Setelah bersyukur dengan hati, lisan, yang paling terpenting lagi adalah menggunakan nikmat atau rezeki tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya untuk amal kebaikan, tidak digunakan untuk perbuatan dosa. Contoh, kita diberi tubuh yang sehat, maka kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, mengaji, belajar, dan lain sebagainya. Adapun kalau kita diberikan berupa harta, benda, apabila kita beri kelebihan adalah kita pergunakan untuk berinfak atau bersedekah. Nah, sekarang kita menuju yang terakhir, yaitu hikmah membiasakan sikap syukur. Seseorang yang selalu membiasakan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka ia akan mendapatkan beberapa manfaat. Jadi anak-anak semuanya kalau selalu bersyukur nanti akan memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya mendapat tambahan nikmat dari Allah. Yang kedua, melatih pribadi menjadi orang yang qanaah. Yang ketiga, akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan hati seorang lebih tenang, terhindar dari musibah, terhindar dari sifat sombong, ujub, dan riya. Nah, semuanya dari uraian yang telah disampaikan tadi dapat kita ambil rangkuman. Yang pertama, syukur itu merupakan bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beberapa nikmatan yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam-macam nikmat dari Allah, yaitu berupa kenikmatan jasmani, rohani, dan rezeki. Yang keempat, bentuk sikap syukur itu yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Gitu ya, namanya. Nah, anak-anakku semuanya selalu semangat dalam belajarnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat kita semuanya. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa selalu membiasakan diri untuk mencuci tangan pakai sabun, pakai air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.